Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Agung Wicaksono dari NIM 2201886 dari kelas A. Di sini pada tugas analisis video game, di sini saya mengambil game Genshin Impact. Di sini pada tab 1 untuk mengidentifikasi dan analisis AI sederhana. Di sini saya memilih entitas AI-nya ada Helicore. Di sini setelah diamati, Helicore ini awalnya diam atau patroli di area. Kemudian saat pemain mendekat dan menyerangnya, atau jika dalam jarak serang atau player menyerang dengan senjata melee, bow, atau elemen jenisnya yang bisa mengurangi HP dari Helicore ini, maka Helicore ini akan mengejar pemain dan menyerangnya. Kemudian bila player mati atau tidak, Helicore ini tidak melihat pemain, maka Helicore akan kembali ke base dan berhenti menyerang. Kemudian setelah waktu tertentu dan tidak melihat pemain atau menjauh, Helicore kembali ke posisi awal dan healing, kemudian menambah unit. Ini bisa dilihat di gambarnya. Saat pemain mendekat, di sini terlihat Helicore ada 1, 2, 3, 4 dan 1 di atas. Di sini terlihat ada tanda seru, jadi ini langsung men-trigger si musuhnya untuk menyerang si target. Kemudian ini adalah target yang mendapat serangan dari Helicore saat terkena serangan. Kemudian pada analisis FSM Finite State Machine sederhana, di sini Helicore patroli di base. Kemudian saat transisi, Helicore ini melihat musuh atau terkena serangan. Kemudian state selanjutnya adalah menyerang target. Kemudian transisi, target mati atau target keluar jangkauan. Kemudian state selanjutnya adalah kembali base, transisi, menyembuhkan diri dan unit bertambah. Kemudian state selanjutnya adalah Helicore patroli di base, target tidak ada atau mati. Jadi jika tidak ada player, jadi Helicore di patroli di base. Kemudian di sini gambaran dari FSM ya. Di sini player menyerang, pemain menyerang, patroli. Saat Helicore patroli, terus player menyerang, maka akan mengejar pemain. Kemudian saat pemain hilang, maka Helicore akan mundur dan kembali patroli. Kemudian saat mengejar pemain dan player dalam jarak saat dikejar, maka akan Helicore ini akan menyerang. Kemudian saat pemain hilang dan mundur, maka Helicore ini akan mundur. Kemudian di sini akan saat mundur, biasanya Helicore ini healing sebelum kembali ke base atau patroli kembali. Kemudian saat dalam mundur ini, playernya dalam jarak lagi, maka ya Helicore ini akan kembali lagi menyerang player. Kemudian setelah mundur ini kembali ke base. Kemudian saat di base ini unit akan bertambah. Jika ada salah satu Helicore, beberapa Helicore sudah dibunuh oleh player, maka unit akan bertambah ketika tidak semuanya dibunuh. Kemudian pada tahap selanjutnya analisis gameplay. Di sini identifikasi core loopnya, jadi identifikasi game yang mengulang-ulang. Di sini jelajah dunia, jadi mencari misteri baru, mendapatkan primogem, itu membuat termotivasi untuk terus menjelajahi dunia. Kemudian hadapi musuh. Ketika kita menghadapi musuh untuk mendapat material atau penguatan karakter, maka kita akan terus menghadapi musuh-musuh yang sama. Jadi akan memotivasi kita untuk mengalahkan banyak sekali musuh untuk mendapatkan material atau penguatan karakter. Kemudian selanjutnya dapatkan material dan XP. Setelah mendapat material dan XP, kita termotivasi untuk menjelajahi lagi, untuk mencari penguatan item yang lain, untuk karakter yang lain misalnya. Kemudian upgrade karakter atau senjata. Ini akan memotivasi kita agar karakter dan senjata kita semakin kuat. Jadi kita upgrade karakter senjata. Kemudian selanjutnya menjadi lebih kuat. Saat menjadi lebih kuat karakter kita atau senjata kita, maka kita akan termotivasi untuk showcase ke bos-bos besar dan mendapatkan material dengan mudah. Jadi ada player dan tipenya sukanya showcase ke bos-bos dan mendapatkan material dengan mudah. Biasanya untuk farmingnya lebih mudah, jadi lebih difokuskan untuk ke satu karakter saja. Kemudian ada buka wilayah dan misi baru. Sini termotivasi untuk mencari misteri baru dan mendapatkan primogem. Di sini alurnya terlihat jelajahi dunia, hadapi musuh bos, mendapatkan material dan XP, upgrade karakter senjata menjadi lebih kuat, buka wilayah dan misi baru, ulangi lagi dari jelajah dunia. Ketika buka wilayah dan misi baru selesai, maka ulangi lagi ketika ada wilayah lagi. Ini seperti itu.
Kemudian pada identifikasi elemen gameplay utama di sini, saya menyukai elemental combat dari game Genshin ini. Kenapa? Karena banyak sekali elemen-elemen yang unik yang dapat dipakai, yaitu Pyro, Hydro, Cryo, Dendro, Geo, Electro, dan Anemo. Di sini yang paling saya suka adalah elemental reaction. Pyro, Hydro akan menghasilkan Vaporize, Hydro, Cryo akan menghasilkan Freeze, Pyro dan Hydro akan menghasilkan Burning, Anemo plus semua elemental. Ini paling sering yang saya pakai karena bisa menambah buff, misalnya pada karakter Kazuha. Kemudian satu tujuan utama dalam game ini, di game ini tujuan jangka panjangnya bagi saya adalah menyelesaikan quest. Jadi game ini biasanya tidak akan tamat, jadi akan terus ada quest baru, wilayah baru, dan karakter baru. Jadi ini jangka panjang atau akhir game, mungkin tidak bisa dikatakan akhir karena mungkin akan lebih banyak konten-konten baru. Dan mencari chest untuk mendapatkan Primogen kemudian digunakan untuk gajah karakter yang diinginkan. Selanjutnya adalah rintangan yang sering dihadapi, itu adalah resinnya terbatas. Ini sebenarnya tantangan. Jadi misal resin habis itu, maka saya akan menambah resinnya dengan biasanya pergi ke bagian pot di Serenity Pot. Itu biasanya ada kita beli condensed resin yang pecah, itu bisa ditukar ke resin, atau juga bisa dikonvert menjadi ini. Jadi ya ini menurut saya tantangan sekali untuk mendapatkan resin, untuk semisal sudah mendapatkan karakter yang bagus atau kuat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah enemy scaling. Semua musuh akan ditingkatkan berdasarkan AR. Misal sudah AR 60, itu akan word levelnya jadi 9, jadi lebih kuat semuanya. HP semua akan ditambah, jadi akan semakin sakit juga. Kemudian di sini yang paling memotivasi untuk memainkan game itu jenis hadiahnya adalah Primogen di sini, karena bisa dibuat gajah karakter dan senjata yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah unlock wilayah baru dan karakter baru. Di sini saya sering menunggu unlock wilayah baru dan karakter baru yang akan datang. Misal di wilayah baru itu ada karakter baru yang unik atau elemen atau skill-skillnya yang paling bagus, unik, itu saya mesti sering gacha. Kemudian pada tahap 3, desain dan dokumentasi mikro. Di sini saya memikirkan untuk menambahkan fitur menambahkan keliling bersama karakter. Jadi penjelasan fitur ini adalah ini memberikan motivasi agar pemain tidak kesepian saat bermain sendiri. Jadi pemain ini memiliki partner untuk bertarung, sama halnya dengan co-op, tapi ini adalah dengan AI atau bot. Jadi kalau bisa dilihat, ini saya terinspirasi dari game Toram Online yang dimana kita bisa memakai AI untuk menjelajah bersama. Misal kita tidak ada teman atau emang teman-teman sudah pada pensi semua, jadi tidak ada yang menemani. Jadi ya ini fitur ini satu membantu sekali untuk menambahkan memotivasi kita untuk terus bermain dan berpetualang. Kemudian fitur ini bekerja ketika kita memiliki karakter yang ingin dipilih sebagai partner keliling, otomatis karakter tersebut muncul atau perlu mengunjungi ke poin yang sudah ditandai di map untuk meminta bantuan. Jadi ketika memencet tambahkan partner, maka langsung akan muncul, atau kita perlu mengunjungi ke poin yang sudah ditandai di map untuk meminta bantuan itu. Kemudian dampak pada gameplay lain, mungkin dampak fitur ini menurut saya akan membuat gameplay semakin mudah dalam mengalahkan boss, karena scaling damage pada kedua karakter ini akan tetapi tidak jauh berbeda juga dengan co-op. Bahkan bisa bermain dengan 4 karakter yang merupakan playernya bukan AI. Jadi ya menurut saya emang tidak ada bedanya. Itu ya mungkin berbedanya dengan unit. Jadi untuk fitur yang baru ini unitnya ada 1, ini unitnya ada 4, termasuk kita sendiri. Kemudian ini gambarannya ketika co-op atau ada partner gitu. Misal ini dihilangkan jadi berdua seperti itu.
Kemudian gambaran UI sederhana seperti ini, kita bisa menambahkan partner, lalu bisa memilih partner siapa saja akan ditambahkan. Mungkin itu yang dapat dijelaskan dalam tugas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.